Baik, mungkin mudah-mudahan ini yang terakhir. Mohon maaf, saya Agus Astafo dari Komisi Informasi Provinsi Bali yang baru dilantik kemarin 4 Juni. Ada beberapa informasi yang mungkin bisa kita sampaikan kepada badan publik dan ini mungkin menjadi bahan kritikan. Yang pertama terkait dengan undangan DPRD Bali. Saya mohon kepada Pak Sekda nanti melalui rekaman ini agar diingatkan Sekwan Provinsi Bali bahwa undangan yang kita terima selalu di KOP ini tidak pernah ada nama Komisi Informasi, ya. Jadi di undangan ini saya pikir ini adalah undangan yang ada ini adalah undangan copy paste yang dari dulu sudah kita ingatkan bahwa kita di Komisi Informasi itu kalau mengundang dalam sidang paripurna itu ada di sini. Tapi dalam amplop ini ada ditulis dengan menggunakan pulpen. Ini hal yang prinsip kecil tapi memang sangat boleh dikatakan mengganggu sebetulnya. Jangan sampai kasus Mendagri, Komisi Perlindungan Korupsi itu terjadi juga di Bali. Mohon diingatkan kepada Pak Sekda, khususnya di Sekwan, karena ini sudah berulang kali kita sampaikan kepada yang mengirim surat itu. Yang kedua berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Jadi kita di Bali sangat luar biasa, terus terang kita dukung betul keterbukaan informasi publik ini karena memang program seperti ini sangat memberikan peluang kepada masyarakat untuk bisa lebih terbuka menyampaikannya. Namun demikian, perlu juga diketahui badan-badan publik ini, termasuk juga mungkin di Humas Pemprov Bali sebagai PPID, kita belum pernah menerima tentang klasifikasi jenis informasi yang akan dibuka dan dikecualikan. Ini catatan bagi PPID di Provinsi Bali juga, bahwa dalam Undang-Undang 14 tahun 2008, jelas disebutkan bahwa kita Komisi Informasi berhak untuk melakukan dan juga melaksanakan undang-undang untuk menilai kinerja dari badan publik. Salah satunya adalah PPID yang ada di seluruh Bali. Dan termasuk juga PPID di Provinsi Bali, karena sampai saat ini hanya KPU dan jajarannya yang sudah menyampaikan tentang laporan jenis-jenis klasifikasi informasi itu. Ini sudah 4 tahun keberadaan kita Komisi Informasi, tapi dalam setiap kali sosialisasi kita sudah sampaikan bahwa ternyata memang karena pejabatnya berubah, berpindah dan sebagainya. Karena nanti kalau masyarakat meminta informasi terkait dengan badan publik itu, jadi mana informasi yang dikecualikan, mana informasi yang dirahasiakan, dan mana informasi yang terbuka, kita harus minimal tahu, sehingga jangan sampai menjadi sebuah sengketa. Satu sengketa yang pertama kali kita proses waktu pertama kali kita ada di KI adalah tuntutan walhi terhadap Pak Gubernur Bali terkait dengan informasi Taman Hutan Raya. Dan itu akhirnya sudah proses dan kita putuskan. Dan yang kedua sekarang yang sudah selesai adalah bagaimana terkait dengan penerimaan CPNS di Undiksa. Jadi salah seorang pemohon dosen PNS yang tidak lulus karena ingin mengetahui hasil nilainya itu kemudian sampai ke MA dan dimenangkan. Putusan kita Komisi Informasi dikuatkan oleh Mahkamah Agung dan informasi itu harus dibuka. Nah, ini satu catatan buat Distrik-Pora yang akan segera melakukan proses penerimaan siswa baru, karena ini sekarang dalam proses. Kita tekankan kepada Distrik-Pora agar membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin nantinya mendapatkan tentang akses bagaimana proses penerimaan di salah satu atau mungkin di masing-masing sekolah itu. Jangan sampai nanti nih ada permainan-permainan yang dicurigai oleh masyarakat yang membuat informasi ini tertutup sehingga menjadi sebuah sengketa. Ini kita tekankan dalam periode bulan Juni ini. Sehingga kita berharap mudah-mudahan nanti di Distrik-Pora dimanapun di Provinsi Bali ini menjadi catatan agar informasi publik berkaitan dengan penerimaan siswa baru akan lebih terbuka dan tidak menjadi sebuah sengketa. Mungkin itu saja kira-kira untuk sementara yang kita bisa berikan, dan mudah-mudahan nanti dalam kesempatan-kesempatan berikutnya kita bisa berpartisipasi, dan kami dari Komisi Informasi jelas sangat mendukung era keterbukaan ini karena memang inilah roh dari Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi. Masyarakat boleh mendapatkan informasi. Jadi bagi badan publik yang tidak memberikan informasi publik kepada masyarakat, itu akan ada kena sanksi pidana juga 1-3 tahun atau denda 5-20 juta. Itu menjadi catatan apabila masyarakat merasa akses informasinya tersumbat.
Jadi silakan kami Komisi Informasi ada 3 tugas. Yang pertama adalah bagaimana melaksanakan aturan perundangan. Yang kedua adalah menerapkan standar teknis layanan publik itu. Yang ketiga adalah menyelesaikan sengketa informasi publik. Jadi di Komisi Informasi Provinsi Bali saat ini selama 4 tahun ada 12 kasus sengketa informasi yang sudah kita tangani. Termasuk Pemprov Bali, kemudian juga termasuk juga Polda Bali kemarin, dan yang lain-lain. Nah itu kira-kira yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih.